Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi kuliah Kimia ST pertemuan 3 yaitu dinamika wujud materi. Pada pertemuan 1 dan 2 kita sudah membahas apa itu materi dan juga penggolongannya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan fokus ke wujud dari materi tersebut. Oke, wujud atau mungkin lebih tepatnya kita nyebutnya fase ya. Kenapa fase? Karena wujud yang sama belum tentu fasenya sama. Seperti misalnya air dan minyak. Ya, itu kan sama-sama berwujud cair ya. Tapi ternyata memiliki dua fase, dia tidak bercampur seperti itu. Nah, ini adalah contoh-contoh fase ya yang ada di sekeliling kita. Jadi kita mulai yang paling dekat dengan kita saja ya. Di bumi tempat kita tinggal ya, kita tahu itu dikelilingi oleh fase gas ya yang ada di atmosfer. Kemudian di samudra dan lautan gitu ada fase cairan ya, juga tanah yang kita pijak itu fase padatan gitu. Nah, mungkin selama ini kita tahu hanya ada 3 fase ini saja ya. Namun ternyata ada satu fase lagi ya yang justru ini paling banyak ada di sekeliling kita, yaitu plasma. Ya. Apa sih plasma? Ya, mudahnya plasma itu adalah gas gitu ya, tapi bermuatan gitu. Nah, ini contohnya adalah petir. Seperti ini ya. Nah, jadi apa sih sebenarnya definisi dari fase ya? Fase adalah entitas sistem bahan yang komposisi kimia dan keadaan fisiknya seragam. Nah, jadi dua kalimat ini ya bisa kita jadikan keyword ya, komposisi kimia dan keadaan fisiknya seragam. Seperti contoh yang tadi saya berikan di awal, air dan minyak kenapa memiliki dua fase? Karena komposisi kimianya berbeda. Ya, yang satu air H2O, yang satunya lagi minyak kan golongan dari hidrokarbon, seperti itu. Nah, ini penjelasan lebih detail mengenai masing-masing fase, kecuali yang plasma ya. Plasma nanti ada penjelasan tersendiri di belakang. Oke, kita mulai dari gas ya. Oke, gas adalah fase yang memiliki jarak paling berjauhan antar molekulnya gitu ya. Nah, ini adalah fase gas. Ya, gerakannya sangat bebas, sangat acak karena dia kan saling berjauhan gitu ya. Kemudian kalau kita lihat animasinya ya, tadi itu gas ketika suhunya masih sangat tinggi ya, ditandai dengan banyaknya bola-bola merah tadi. Oke, nanti kita lihat lagi. Nah, ini ya, banyak bola merah. Kemudian ketika suhu diturunkan ya, terlihat juga bola merahnya berkurang. Nah, itu dia akan berubah menjadi cairan ya, di mana molekulnya jarak satu sama lainnya agak berjauhan tapi tidak sejauh pada gas gitu ya. Kemudian dia dapat mengalir, gerakan partikel cukup bebas gitu, tapi tidak seacak pada gas. Kemudian ketika diturunkan lagi ya, terlihat bola merahnya semakin berkurang ya. Nah, ini semakin padat ya, jarak antar molekulnya itu disebut fase padat ya. Jaraknya maksudnya agak rapat gitu ya. Nah, ini fase padat. Jadi dia paling berdekatan, paling teratur, gerakan partikelnya sangat-sangat terbatas gitu karena jaraknya yang sudah saling berdekatan. Oke, kita akan mulai dari fase gas terlebih dahulu. Yang tadi dicontohkan ada banyak di atmosfer ya, gitu. Dan di sini disajikan gambar lapisan-lapisan atmosfer ya, di mana lapisan atmosfer bumi itu memiliki komposisi kimia dan suhu yang berbeda gitu. Lapisan-lapisan gas ini menciptakan perisai pelindung yang nantinya akan menjaga keseimbangan yang penting bagi kehidupan di bumi gitu. Nah, di sini kita lihat molekul gas yang ada di atmosfer itu sebagian besar ya, lebih dari 50% itu terkonsentrasi di ketinggian 5 km ya, yaitu di lapisan troposfer. Seperti ini ya. Dan semakin ke atas ya, stratosfer, mesosfer itu semakin sedikit molekul gasnya ya. Dan di sini sudah hampir tidak ada ya, makanya disebut di sini ruang vakum atau ruang hampa udara seperti itu ya.
Nah, kemudian apa sih yang dimaksud dengan tekanan atmosfer? Tekanan atmosfer adalah berat atau bobot molekul-molekul atmosfer ya yang menekan tubuh kita gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini ada suatu tabung gitu ya dengan diameter 1 meter ya, kemudian di sini adalah ketinggian ya, ketinggian tubuh kita yang ada di bumi gitu ya. Nah, ada berapa banyak gitu bobot atau molekul yang ada di atmosfer yang akan menekan tubuh kita tersebut gitu. Jadi semakin tinggi eh, kita berada gitu ya, berarti kan ketinggiannya semakin kecil ya gitu. Berarti tekanannya juga akan semakin kecil seperti itu. Oleh karenanya tekanan ini akan sangat berpengaruh atau sangat dipengaruhi oleh ketinggian kita berada gitu ya. Sebagai contoh misalnya ketika seorang penyelam ya, dia menyelam lebih dalam gitu ya, tekanan air yang ia rasakan akan semakin besar gitu. Begitupun ketika seorang pendaki gunung ya, semakin tinggi dia mendaki ya, maka semakin rendah tekanan atmosfer yang dia rasakan. Ya, ini karena tubuhnya tertekan oleh jumlah partikel gas yang semakin sedikit, ya, seperti itu. Makanya biasanya kalau kita naik gunung gitu ya atau camping, itu kan biasanya kita sulit bernafas ya, ya karena tadi tekanan yang kita rasakan itu semakin rendah gitu. Begitupun kalau misalnya kita memasak air ya di atas gunung ya, itu nanti akan terlihat suhu mendidihnya air tidak setinggi ketika kita mendidihkan air di rumah. Ya, itu dikarenakan perbedaan tekanan antara di atas gunung dengan yang normal biasa, seperti itu. Kemudian dari berbagai hasil percobaan dan pengamatan sehingga dicetuskanlah suatu teori kinetik gas ya, yaitu di mana pertama molekul gas selalu bergerak acak. Tadi ya dikarenakan jarak antar molekulnya yang saling berjauhan gitu ya. Jadi mereka saling bergerak acak bebas gitu ya. Nah, tumbukan molekul gas dan dinding wadah itu akan menghasilkan tekanan. Ya, nah jadi yang dimaksud tekanan gas itu adalah itu tadi tumbukan gas dengan dinding wadah gitu. Dan tumbukan di antara molekul gas ya, ini di antara molekul gas itu bersifat elastis sempurna gitu. Kemudian molekul gas juga bertindak secara independen, artinya bebas satu sama lain ya. Tidak ada gaya tarik menarik di antara mereka gitu ya, dan mereka sangat berjauhan ya. Nah, ini ilustrasi saja ya. Mengapa sih balon yang ditiup itu bisa mengembang ya? Ini dikarenakan partikel gas yang ada di dalam balon ya ini itu akan menumbuk dinding. Nah, menumbuk dinding balon yang elastis dan menghasilkan tekanan. Tadi ya, tekanan kan tumbukan antara molekul gas dan dinding ya, dinding wadah. Jadi dia akan menghasilkan tekanan yang lebih besar dibandingkan tekanan di luar balon. Seperti itu, makanya dia akan mengembang. Ini adalah ilustrasi lain ya mengenai hukum gas ya, di mana yang sehari-hari kita lakukan ya, menghirup napas gitu ya, menarik, kemudian mengeluarkan lagi nafas gitu ya. Jadi apa sih yang terjadi ketika kita menarik nafas gitu. Jadi ketika kita menarik nafas itu sebenarnya terjadi peningkatan volume ya, volume paru-paru ya. Kemudian tekanan udara dalam paru-paru itu menurun, ya, sehingga memungkinkan udara dari luar mengalir masuk, gitu. Nah, sedangkan ketika kita mengeluarkan nafas itu kebalikannya, ya. Jadi volume paru-paru menurun, ya, ini volumenya menurun, kemudian tekanannya meningkat, gitu ya, sehingga udara yang ada di dalam itu bisa keluar, seperti itu. Nah, tapi apa yang terjadi ketika kita mengalami yang namanya asma? Ya, asma itu kan artinya sesak gitu ya napas kita ya. Nah, sebenarnya yang terjadi pada orang-orang yang menderita asma itu adanya ini sumbatan gitu ya, adanya sumbatan yang sehingga membuat tidak bisa terjadinya kedua proses ini gitu, sulit gitu ya.
Nah, sehingga biasanya diperlukanlah suatu alat ya, yang mungkin kalau orang yang punya penyakit asma tahu ya, yang untuk memperlancar pernafasannya ya, yang disebut bronkodilator gitu ya. Nah, fungsi bronkodilator ini adalah untuk membuka sumbatan ini, ya, membuka sumbatan yang tadi menghalangi jalan gitu ya, sehingga nanti jalan udaranya akan lancar kembali gitu. Jadi proses mengembangkan volume atau menurunkan volume gitu ya, itu akan lancar gitu dengan bantuan alat ini. Seperti itu, sehingga di sini ya terlihat, nah ini sudah tidak ada yang menghambat tadi. Nah, dari proses pernafasan tadi ya, sehingga kita bisa menarik kesimpulan bahwa volume dan tekanan itu saling bertolak belakang. Nah, hal ini sesuai dengan teori yang diajukan oleh Robert Boyle gitu ya, di mana dia melakukan suatu percobaan ya, ada suatu gas ya, molekul gas ditaruh di suatu wadah tertutup, kemudian tutupnya ini bisa diubah-ubah. Nah, di atas tutupnya diberi pemberat gitu. Nah, ketika bebannya ini ditambah atau artinya kan tekanannya diperbesar, ternyata volume gasnya semakin kecil. Nah, terlihat ya di sini gitu. Nah, sehingga kalau diberi digambarkan kurva hubungan antara volume di sumbu X ya dengan satuannya desimeter kubik atau liter dengan tekanan di sumbu Y satuannya adalah Pascal, itu akan didapatkan kurva yang seperti ini gitu. Jadi dia berbanding terbalik. Di mana ketika volumenya besar, tekanannya kecil ya, atau sebaliknya. Volume kecil, tekanan besar, seperti itu. Nah, kemudian kalau nilai tekanan dan volume ini diubah-ubah ya, ternyata berapapun nilainya ya, itu akan menghasilkan hasil kali yang sama gitu. Jadi P kali V ya kalau diubah-ubah gitu selama masih di sini ya, di grafik ini kan ya, itu akan mendapatkan nilai yang konstan. Nah, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa P kali V itu sama dengan K ya, konstanta gitu, atau V itu berkebalikan ya, berbanding terbalik dengan P seperti ini ya. V sama dengan 1/P kurang lebih seperti itu ya. Atau kalau misalnya mau dibandingkan dua keadaan berarti P1 V1 sama dengan P2 V2. Oke, nah ini contoh ilustrasi lain saja ya mengenai volume dan tekanan yang saling bertolak belakang. Selain yang tadi contoh pada pernafasan ya, juga pada ketika suntik ya, ketika dokter menyuntikkan suatu obat gitu ya ke pasien, itu juga sebenarnya terjadi proses ini ya, volume dan tekanan yang saling bertolak belakang. Juga prinsip yang dipakai pada astronot gitu ya. Kenapa sih astronot itu perlu memakai baju khusus bertekanan ya agar tetap hidup di ruang angkasa. Karena kalau misalnya tidak memakai baju tersebut, nah dia bisa terbang gitu ya, bisa terlempar di angkasa tersebut. Kemudian ada eksperimen lain ya yang dilakukan oleh Joseph Louis Gay-Lussac ya terhadap molekul gas, di mana dia memanaskan gas ya dalam suatu wadah tertutup ya. Jadi tutupnya ini tidak bisa diubah-ubah, artinya volume dibuat tetap gitu ya. Nah, di sini terlihat semakin tinggi suhu ya ketika dipanaskan gitu ya, molekul gas ternyata bergerak semakin cepat gitu. Nah, hal ini sesuai dengan teori kinetik gas, di mana dinyatakan bahwa energi kinetik rata-rata molekul gas itu sebanding dengan suhu, gitu ya. Nah, jadi bergeraknya bebas kan karena energi kinetiknya semakin besar. Nah, sehingga otomatis dia akan menumbuk dinding wadah semakin banyak, gitu. Artinya tekanannya semakin besar, gitu. Jadi kalau dinyatakan dalam suatu grafik hubungan antara suhu dalam Kelvin ya dengan tekanan dalam Pascal itu dihasilkan grafik yang linear itu berbanding lurus gitu. Jadi persamaannya adalah P sama dengan T gini ya, P berbanding lurus dengan T. Nah, kemudian kalau
di apa, diganti-ganti nilai P dan T ini ya, itu ternyata akan dihasilkan nilai yang konstan gitu ya. Jadi diperoleh rumus seperti ini. P per T sama dengan K gitu. Atau kalau mau membandingkan dua keadaan berarti P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Nah, inilah yang terjadi ya, contoh aplikasinya itu ketika kita memasak makanan ya menggunakan panci presto. Nah, apa sih yang terjadi kalau kita masak dengan panci presto? Nah, jadi kan kalau panci presto itu kan kita menggunakan panci yang sangat tertutup gitu ya, yang membuat air tidak bisa sama sekali keluar gitu ya. Jadi air yang terkumpul itulah yang membuat tekanan air di dalam panci presto naik gitu. Nah, berarti dengan tekanan naik ya berarti itu juga akan menyebabkan temperatur didih juga naik gitu. Makanya dia lebih cepat matang, juga lebih empuk gitu dibandingkan yang tanpa di presto ya. Contoh hasilnya ini adalah bandeng presto. Nah, kemudian eksperimen lain masih terkait tentang molekul gas yang dilakukan oleh Jacques Charles ya. Di sini dia mencoba memanaskan molekul gas gitu ya di dalam wadah terbuka gitu ya. Nah, di sini terlihat bahwa semakin tinggi suhu ya, itu semakin tinggi volumenya ya. Jadi dia membandingkan suhu dengan volume sehingga didapatkan grafik hubungan antara suhu dalam Kelvin dan volume dalam liter. Itu akan diperoleh kurva yang linear gitu, yang berbanding lurus ya antara volume dengan suhu. Nah, sama seperti tadi juga ketika nilainya ini diubah-ubah ya antara suhu dan volume itu akan dihasilkan nilai yang konstan gitu ya. Jadi diperoleh rumus seperti ini, V per T sama dengan konstan. Atau jika ingin membandingkan dua keadaan berarti V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Nah, ini aplikasinya contohnya adalah pada balon gas ya, balon udara yang panas itu ya. Kenapa sih dia bisa terbang? Dia harus dipanaskan kan ya di bagian bawahnya gitu. Karena ketika dipanaskan itu kan berarti volumenya akan mengembang gitu, akan meningkat juga. Dan volume kita tahu berbanding terbalik dengan rapatan atau densitas. Ya, mesti ingat rapatan sama dengan massa per volume. Nah, jadi kan berbanding terbalik. Nah, kalau volumenya diperbesar, ya karena tadi suhu diperbesar, berarti kan rapatannya semakin kecil. Nah, berarti artinya kan dia semakin ringan. Makanya dia bisa terbang balon gas tersebut. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah eksperimen yang dilakukan oleh Amadeo Avogadro ya, atau kita kenal Avogadro saja ya. Di mana di sini dia tidak mengubah-ubah tekanan dan ini ya apa panas gitu ya, artinya suhu dan tekanan dibuat tetap gitu. Dia hanya mengubah jumlah partikel. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, ketika dibuka kan kayak apa keran gitu ya, kerannya ini dibuka kan jumlah partikelnya akan semakin banyak ya. Nah, ternyata dengan semakin banyaknya jumlah partikel gas gitu ya, dia akan mendorong piston ke atas, meningkatkan volume gitu. Jadi volume berbanding lurus dengan jumlah partikel gas gitu ya. Kemudian otomatis akan meningkatkan gas, juga meningkatkan laju tumbukan gitu. Nah, kemudian dilakukan juga akhirnya berbagai eksperimen, ternyata didapat bahwa apapun gasnya ya, selama suhu dan tekanan sama, itu akan memiliki volume yang sama ya. Dan ini bisa kita jadikan biasanya ya untuk basis perhitungan kuantitas molekular yang melibatkan fase gas pada kondisi STP ya, kondisi standar yaitu suhu 0 derajat Celcius, tekanan 1 atm gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, jadi ini adalah rumus hubungan antara volume dengan jumlah partikel ya, di mana tadi ya sama seperti sebelumnya, kalau volume dan jumlah partikelnya diubah berapapun nilainya ya, itu pasti akan menghasilkan nilai yang konstan.
Nah, sehingga dari percobaan-percobaan tersebut, kalau kita tuliskan seluruh hubungan sifat gas tersebut dalam satu persamaan ya, nah akan didapatkan kesimpulan seperti ini ya, di mana tadi hukum Boyle ya, bahwa volume itu berbanding terbalik dengan tekanan ya. Sedangkan hukum Charles, volume berbanding lurus dengan suhu, dan hukum Avogadro, volume berbanding lurus dengan jumlah partikel gas gitu. Nah, ini berarti sisanya itu konstan ya, dibuat konstan. Nah, sehingga nanti akan diperoleh P kali V itu akan sebanding dengan N kali T. Gitu. Jadi kalau digabung nih ya, tiga hukum itu nanti akan didapat persamaan induk tunggal perilaku gas, yaitu kita sebut namanya persamaan gas ideal. Ya. Nah, sebanding ini bisa kita jadikan sama dengan ya, kalau kita tambahkan konstanta gas. Nah, ya konstanta gasnya nilainya sekian. 0,0821 lah biasanya ya, liter ATM per mol Kelvin ya. Tapi ingat ini dihitung pada keadaan STP ya. Ini berlaku pada keadaan standar. Ya, standarnya berarti tadi ya 0 derajat Celcius atau kalau dalam Kelvin 273 Kelvin dan tekanan 1 atm. Kemudian ini masih tentang fenomena gas gitu ya. Ilustrasi lain ya, yaitu kenapa sih minuman bersoda ya kalau kita buka gitu dia akan terdengar suara mendesis gitu. Nah, itu adalah suara dari CO2 ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena pabrik minuman ringan ya atau minuman bersoda itu tadi itu menambahkan buih ya atau sodanya itu dengan cara memaksa gas karbon dioksida. Ya, jadi yang mendesis itu adalah gas CO2 tadi kan ya. Itu dipaksa masuk ya, dipaksa larut ya ke dalam air ya. Padahal kita tahu bahwa CO2 itu bersifat nonpolar ya, pada pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan karena geometrinya linier sehingga dia adalah kovalen nonpolar. Sedangkan H2O ini adalah kovalen polar. Nah, berarti kan nonpolar dengan polar tidak bisa larut gitu ya. Nah, tapi dia dipaksa gitu, dipaksa masuk, dipaksa larut di dalam air dengan cara memberikan tekanan parsial gas yang tinggi gitu. Jadi dipaksa masuk gitu ya dengan tekanan tersebut sehingga membuat CO2 terlarut dalam air gitu. Nah, tetapi ketika kita membuka ya, membuka minuman bersoda tersebut yang artinya kita mengurangi tekanan parsial gasnya kan, ya tekanan parsialnya dikeluarkan, nah sehingga membuat CO2 yang tadi sebenarnya terlarut terpaksa gitu ya, itu akhirnya keluar perlahan gitu ya, makanya suaranya mendesis gitu. Nah, proses ini sebenarnya juga membutuhkan energi ya, karena bagaimanapun ya, walaupun dia dipaksa masuk gitu ya, tapi dia sudah istilahnya apa ya, terlanjur terperangkap ada di situ gitu ya. Nah ini sudah terlanjur terperangkap ada di sini gitu, sehingga untuk lepas gitu ya, dia membutuhkan energi gitu untuk membebaskan diri dari si cairan gitu. Gas harus melawan kekuatan cairan yang menahannya. Gitu. Makanya kalau misalnya kita bukanya biasa itu kan hanya suara mendesis saja gitu. Jadi hanya sedikit molekul CO2 yang lepas. Tapi apa yang terjadi kalau kita kocok botolnya? Nah, kalau kita kocok botolnya kan artinya kita menambah energi kinetik ya yang dibutuhkan untuk melepaskan lebih banyak gelembung kecil gitu. Jadi lebih banyak nanti gelembung kecil yang akan lepas gitu. Jadi lebih dahsyat lah ya efeknya seperti itu. Nah, sehingga dari sini kita dapat simpulkan bahwa kelarutan gas itu berbanding lurus dengan tekanan parsial gas di atas air, seperti itu. Oke, nah kemudian apa sih yang dimaksud dengan tekanan parsial gas gitu ya? Contohnya aja misalnya di udara ya yang kita hirup ya, itu sebenarnya isinya kan bukan hanya satu gas ya, tapi banyak gas. Ada oksigen, nitrogen, argon, air juga, terus ada CO2 ya, ini dia dengan berbagai persentasenya atau
apa sih kelimpahannya gitu ya, juga ini tekanan parsialnya gitu ya. Nah, di sini terlihat bahwa tekanan parsial ini ternyata berbanding lurus dengan persentasenya gitu ya. Jadi semakin besar tekanannya, persentasenya juga semakin besar gitu. Nah, kemudian masih menyambung ke sifat gas yang di awal tadi ya, dikatakan bahwa partikel gas itu atau molekul gas itu sifatnya independen gitu, jadi bebas gitu. Jadi setiap partikel gas itu dia tidak ada hubungannya dengan tetangganya gitu. Jadi karena tadi ya tidak ada gaya tarik menarik gitu ya. Nah, berarti campuran gas berperilaku sama seperti gas murni gitu. Jadi kalau misalnya kita mau mentotalkan tekanan gas, ya udah tinggal kita jumlahkan P1 tambah P2 tambah P3 gitu ya. Jadi tidak ada hubungannya, tidak ada keterkaitan antara yang satu dengan yang lain gitu. Nah, kemudian kalau mau menghitung tekanan parsial, ya berarti P total dikali persentase, karena tadi ya saya bilang berbanding lurus gitu ya, antara tekanan parsial dengan persentase atau fraksi mol lah gitu ya. Oke, nah kemudian ada api. Nah, di sini ya, termasuk fase apakah api ya? Yang jelas tidak mungkin padatan atau cairan ya gitu. Nah, tapi sebelumnya kita harus tahu dulu ya, api itu kan hasil dari proses atau reaksi kimia ya yang kita sebut sebagai pembakaran gitu. Nah, untuk terjadinya pembakaran ya harus ada 3 hal ya, yaitu bahan bakar atau fuel. Di sini contohnya adalah korek apinya, kemudian oksigen ya O2 gitu, dan juga energi ya biasanya dalam bentuk panas. Nah, contohnya misalnya dipercikan dari campuran sulfur gitu ya, untuk memercikan api dari korek ini kan dari campuran sulfur. Nah, kemudian kenapa sih kita merasakan panas ya setelah dipercik itu? Karena proses pembakaran ini bersifat eksotermik gitu. Jadi dia melepaskan lebih banyak energi ya daripada yang dibutuhkan untuk menyalakan atau mempertahankannya gitu. Jadi makanya ketika nyala itu panasnya lebih berasa gitu ya. Nah, pembakaran ini akan terus berlangsung selama si fuel ini ya, bahan bakar dan oksigen ini masih terus ada gitu ya. Oh ya, menghasilkan CO2 dan H2O ya, seperti itu. Nah, untuk api-api kecil ya, seperti nyala lilin atau korek api seperti ini ya, sebagian besar materinya adalah gas panas gitu ya. Mungkin ada sedikit plasma ya gitu. Nah, lalu bagaimana dengan api yang sangat panas? Ya, contohnya ini adalah api dari pembakaran logam seperti magnesium. Nah, ini akan dihasilkan api yang lebih panas suhunya ya sampai 2500 Kelvin, terus juga lebih terang ya. Nah, api seperti ini ya, api yang sangat panas ini melepaskan energi yang cukup untuk mengionisasi atom gas, membentuk fase materi yang disebut plasma. Ya, tadi sudah dijelaskan sedikit bahwa plasma adalah gas yang mengion gitu. Nah, api yang cukup besar tuh cukup gitu untuk mengionisasi atomnya gitu. Sedangkan kalau api kecil tidak cukup gitu. Makanya hanya isinya tadi gas panas saja. Nah, kalau ini isinya adalah banyaknya plasma gitu ya. Gasnya gas panasnya sedikit. Nah, jadi dari tadi kita ngomongin plasma ya, ini adalah penjelasan lebih jauh tentang plasma ya. Jadi plasma adalah gas ya, tadi saya sudah katakan gas yang terdiri dari partikel bermuatan ya, seperti elektron, proton dan ion lain gitu. Dan dia merespon sangat kuat terhadap medan elektromagnetik. Jadi dia bisa menghantarkan listrik lah ya. Nah, ini contoh-contoh plasma ya, seperti pada plasma TV, kemudian plasma torch, ya ini untuk memotong logam dengan cepat. Dan ini yang paling banyak, ya yang paling sehari-hari kita lihat lah ya sebagai sumber panas kita ya, yaitu adalah sinar matahari. Itu juga adalah contoh fase plasma ya.
Oke, nah tadi kita sudah bahas tentang fase gas, sekarang kita akan mulai ke fase air ya. Nah, di sini diberikan ilustrasi mengenai anggang-anggang ya. Tahu ya anggang-anggang itu apa? Kalau bahasa Inggrisnya water slider gitu ya. Kenapa sih anggang-anggang ini bisa berjalan di atas air gitu ya? Jadi dia kayak punya kekuatan ninja gitu ya. Nah, yang pertama pasti karena bobot molekul anggang-anggang ini ringan gitu ya, makanya bisa ya, tidak tenggelam. Terus kedua karena ini dia di kaki-kakinya ini ada bulu-bulu halus ya, bulu-bulu kecil gitu ya yang sangat hidrofobik ya. Jadi ini sangat hidrofobik ya, berarti tidak suka air. Makanya tidak tenggelam. Nah, yang ketiga karena adanya tegangan permukaan dari air. Oke, apa sih tegangan permukaan air gitu. Jadi kita lihat di sini air ya, itu pada dasarnya dia akan menempel pada molekul air ya yang lain ya di sekitarnya. Nah, kalau dia di posisi bawah dia bisa menempel dari segala arah gitu, kanan, kiri ya, atas, bawah gitu ya. Kalau dia ada di posisi tengah atau posisi bawah gitu ya. Namun kalau ada di atas ya atau di permukaan gitu ya, dia tidak punya molekul air di atasnya kan, gitu karena dia udah paling atas gitu. Jadi dia hanya akan menempel lebih kuat ke tetangga di samping ya, juga di bawahnya gitu. Nah, ini dia akan membentuk lapisan seperti film dengan permukaan yang tegang. Makanya namanya tegangan permukaan air. Jadi hanya di bagian permukaan saja. Ya, yang di atas, yang di paling atas saja. Nah, hal inilah yang membuat si anggang-anggang bisa jalan di atas air gitu ya, karena ada tegangan permukaan air. Nah, jadi ini ya definisi dari tegangan permukaan, jumlah energi yang dibutuhkan untuk menarik ya atau memperluas permukaan sebesar satu satuan luas. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini kan berarti di permukaan airnya ya. Nah, berarti kan di bagian atas air udah nggak ada lagi kan ya. Nah, berarti dia hanya bisa narik ya atau memperluas permukaan itu ke samping kanan kiri bawahnya saja, atasnya nggak ada gitu. Nah, itu disebut tegangan permukaan ya. Jadi selain contoh anggang-anggang tadi adalah contoh air ya yang menempel pada daun ini ya. Dia akan membentuk water droplet gitu. Jadi dia akan membentuk butiran-butiran air. Jadi tidak menyatu gitu ya dengan si daun ini ya. Hal ini selain karena si daunnya juga sifatnya hidrofobik ya, juga karena tadi ada tegangan permukaan si air. Nah, tegangan permukaan ini dipengaruhi oleh gaya antar molekul ya. Nah, semakin besar gaya antar molekul ya atau semakin kuat, tegangan permukaan juga akan semakin tinggi. Nah, ini beberapa jenis gaya antar molekul ya. Yang pertama itu adalah dispersi ya. Dispersi ini biasanya terjadi pada semua molekul dan atom, biasanya sih untuk yang molekul-molekul nonpolar ya, gitu. Jadi dia nanti akan pertamanya akan mengalami dwikutub sementara gitu. Kita tahu kan nonpolar itu kan perbedaan keelektronegatifanya tidak ada atau mungkin ada tapi kecil gitu ya. Nah, sehingga tidak ada polarisasi itu antara muatan positif dan negatif. Namun suatu saat ya mereka akan mengalami polarisasi tapi sebentar, makanya namanya dwikutub sementara gitu. Jadi nanti akan mengion menjadi parsial negatif dan positif. Nah, sebentar aja gitu ya, sementara. Nah, ketika terjadi tersebut, maka yang bermuatan positif akan nempel dengan yang parsial negatif. Ya, seperti itu. Nah, ini gayanya sangat lemah. Ya, gayanya sangat lemah. Kemudian yang kedua dipol-dipol, ya ini biasanya terjadi pada molekul polar. Kita tahu kalau molekul polar kan memang sudah terjadi polarisasi ya, partikel bermuatan positif dan negatifnya, sehingga nanti dia akan sama seperti yang atas ya, yang negatif akan nempel dengan yang positif. Ini lebih kuat dibanding yang dispersi. Kemudian ikatan hidrogen. Nah, ikatan hidrogen adalah ikatan antara hidrogen ya ini dengan unsur F, O atau N. Nah, tiga ini. Ya. Nah, tapi haknya pun bukan hak sembarang. Haknya juga sebelumnya sudah berikatan dengan
unsur elektronegatif lain ya, si ini juga, misalnya H-nya sudah mengikat O. Nah, contohnya H2O, berarti kan di sini oksigen ya nempel dengan H. Nah, sini kan ya. Nah, tapi H-nya juga sudah berikatan sama oksigen dulu sebelumnya. Gitu ya. Jadi bukan H sembarang ya. Nah, ini lebih besar kekuatannya dibanding dipol-dipol maupun dispersi. Nah, yang paling kuat itu adalah ion dipol, sesuai namanya. Berarti ikatan antara ion dengan senyawa yang polar gitu ya. Nah, misalnya di sini garam dapur gitulah ya. Kan dia kalau di air dia akan mengion menjadi Na+ sama Cl-. Nah, nanti si Na plusnya akan dikelilingi oleh air. Gitu. Dia akan didekati oleh yang bagian oksigennya, sedangkan Cl- akan dikelilingi oleh yang bagian hidrogennya. Nah, ini paling kuat ya di antara gaya yang lain. Nah, kemudian gaya tarik-menarik pada fase cair atau molekul cairan ya, gitu, dibedakan menjadi dua ya, ada kohesi ya, kalau gaya tarik-menarik antar molekul yang sama, sedangkan adesi, gaya tarik-menarik antar molekul yang berbeda. Nah, ini saya kalau biar gampang hafalnya ya, ini hafalan sekali kan ya, ingat aja adesi, terdiri dari ade dan desi ya, berarti ini adeknya adek yang cowok ya, cowok cewek berarti berbeda, kurang lebih seperti itu. Besarnya gaya kohesi dan adesi ini akan sangat mempengaruhi bagaimana interaksi cairan ya dengan zat lain gitu ya, atau dengan material lain gitu ya. Nah, misalnya kalau adesi lebih besar dari kohesi ya, berarti kan yang berbeda ini lebih besar daripada yang sejenis. Nah, artinya si cairan ini mau bergabung dengan material lain, gitu gampangnya, ya kan? Contohnya ini ketika air, ya, di dalam air tersebut dimasukkan tabung kapiler. Nah, karena yang adesinya lebih besar, sehingga nanti airnya bisa masuk, gitu. Jadi dia bisa lah bersosialisasi lah kurang lebih gitu, masuk sampai tinggi sehingga dia membentuk meniskus cekung. Nah, meniskus cekung ini kan memang meniskus normal pada air ya, gitu. Ini cekung. Oke. Nah, sedangkan kebalikan, kalau adesi kurang dari kohesi, artinya kan yang sejenis yang lebih besar, ya, dibandingkan yang tak sejenis atau yang beda, ya. Nah, akan kebalikan sama ini ya. Nah, artinya si cairan, ya, itu tidak mau bergabung dengan material lain, gitu ya. Ini contohnya ketika tabung kapiler dalam raksa, bukan air. Kalau ini kan tadi air ya, ini raksa. Nah, ini dia airnya raksanya nggak mau masuk tuh, ya sulit gitu. Masuk pun dipaksa, kalaupun kita paksakan karena dimasukin berarti kan ada tekanan ya. Masuk tapi sedikit. Nah, sehingga alhasil meniskus yang dihasilkan adalah cembung ya, cembung. Nah, ini hasil dari pemaksaan tadi gitu ya, jadi dipaksa. Nah, gitu ya. Ini juga yang terjadi pada termometer raksa gitu ya. Jadi kenapa termometer raksa itu cembung? Ya sama kayak tadi, raksa itu tidak mau bergabung dengan si material lain gitu ya. Atau contoh lain misalnya dengan adanya gaya adesi yang lebih besar dari kohesi pada air, sehingga kapilaritas gitu ya dimanfaatkan untuk mengambil air ya, jadi airnya bisa disebarkan gitu ya ke segala bagian dari tanaman gitu ya, dan juga menyebarkan hasil fotosintesis ke seluruh tanaman gitu ya. Oke, selanjutnya masih tentang fase cair, yaitu viskositas ya, atau mungkin kita kenal dengan nama kekentalan. Nah, ini pasti sudah pada tahu ya. Nah, jadi definisi viskositas itu adalah ukuran hambatan suatu fluida untuk mengalir gitu. Jadi seberapa cepat sih fase cair itu bisa mengalir gitu. Nah, semakin besar gaya antar molekul ya, atau semakin kuat, maka cairan tersebut akan mengalir semakin lambat gitu ya. Nah, di sini contohnya ya sudah diperlihatkan ada 5 ya, ada 5 cairan gitu ya, yang dimiringkan gitu ya dengan sudut yang sama besar
gitu. Nah, di sini terlihat perbedaan laju alirnya ya. Di sini yang paling cepat ya mengalirnya, karena di sini terlihat ya tidak terlalu kental gitu ya. Kemudian ini agak lambat. Nah, ini sudah mulai lambat. Nah, lihat sini ya, mengalirnya hanya 1 tetes gitu ya. Kemudian ini dua ini malah tidak mengalir sama sekali. Nah, kenapa? Karena kekentalannya atau viskositasnya sudah tinggi gitu. Jadi dia mengalirnya sangat lambat. Nah, sebagai contoh yang viskositasnya tinggi itu adalah misalnya gliserol atau mungkin kita kenal dengan nama gliserin ya. Banyak digunakan untuk obat ya, salah satunya bisa untuk pelembab juga gitu ya, karena dia sangat kental gitu ya. Nah, kenapa sih gliserol ini memiliki viskositas yang tinggi? Karena ini struktur gliserol ya, di mana dia memiliki 3 gugus hidroksi. Nah, 3 gugus hidroksi ini membuat dia bisa berikatan hidrogen antar sesama gliserol gitu ya. Pada pembahasan sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa ikatan hidrogen itu jenis gaya antar molekul yang cukup kuat ya. Dia terkuat kedua setelah ion dipol gitu. Nah, apalagi di sini ikatan hidrogennya akan banyak berarti kan dengan ada banyaknya gugus hidroksi sehingga membuat gaya antar molekulnya semakin kuat gitu sehingga viskositasnya tinggi. Nah, oke, kemudian ini juga ada contoh ilustrasi bagaimana air ya yang viskositasnya rendah gitu ya dengan ya ini misalnya contohnya si gliserol tadi gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya sebelum kita beralih ke fase padatan ya, kita akan lihat ilustrasi ini dulu ya. Mengapa sih gunung es bisa mengapung di atas lautan? Nah, di sini ada yang sudah pernah lihat gunung es ya. Kalau belum pernah lihat secara langsung, mungkin pernah lihat ya di film Titanic misalnya ya, atau film-film lain ya yang dimana kapalnya itu ya bisa tenggelam gitu ya karena menabrak gunung es seperti itu. Oke, nah ini adanya gunung es yang mengapung di atas lautan ini merupakan suatu fenomena yang menjadi dasar tentang keajaibannya air gitu atau molekul H2O gitu. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu ya tadi juga sudah saya jelaskan bahwa fase padatan itu biasanya jarak antar molekulnya itu lebih rapat dibanding fase cairan. Nah, seperti inilah kurang lebih ya ilustrasinya gitu. Jadi sehingga harusnya gitu ya es yang berarti kan bentuknya padatan itu dia lebih berat gitu kan karena dia lebih rapat kan berarti lebih berat. Jadi harusnya dia tenggelam bukan mengapung seperti ini. Nah, jadi ini fenomena gitu ya. Nah, alasannya ada 3 alasan utama ya. Yang pertama adalah karena adanya anomali air. Nah, jadi ini apa ya istilahnya keanehan lah dari air gitu yang tidak dimiliki oleh molekul lain seperti itu. Nanti akan kita jelaskan anomalinya. Dan yang kedua dikarenakan es ya berarti air dalam bentuk padatan itu isinya lebih banyak gelembung udara gitu. Jadi jangan kalian bayangkan seperti balok es gitu ya. Nah, kalau yang ini yang gunung es ini itu dia lebih banyaknya gelembung udara gitu. Makanya dia lebih ringan gitu ya dibanding biasanya. Kemudian yang ketiga ya itu dikarenakan gunung es ini ya isinya kan air tawar gitu. Sedangkan dia berada di lautan gitu kan di mana lautan isinya adalah air ini ya biasanya air garam ya asin gitu ya. Nah di mana kalau air garam itu berarti kan dia lebih berat gitu karena ada zat-zat terlarut di situ kan ada NaCl gitu ya. Nah sedangkan kalau air tawar tidak. Nah sehingga dia menjadi lebih ringan dibanding lautan seperti itu ya. Ini alasan mengapa gunung es bisa mengapung. Nah selanjutnya untuk yang penjelasan anomali air ya kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini adalah bentuk grafik di mana ternyata temperatur itu
sangat berpengaruh terhadap densitas air. Ya. Nah, kita lihat di sini struktur jejaring 3 dimensi dari H2O ya dalam keadaan padat, cair dan gas gitu. Jadi dalam keadaan padat atau bentuk es tadi ya, bentuknya adalah seperti ini. Dia jadi membentuk heksagon yang di tengahnya itu bolong-bolong. Nah, jadi inilah yang membuat bisa ada gelembung-gelembung udara lah gitu sehingga membuat dia lebih ringan gitu ya. Jadi kerapatan es lebih ringan dibanding cairan ya. Nah, ketika bentuk cairan ya strukturnya berubah beda gitu karena adanya ikatan hidrogen antar molekul H2O tersebut. Jadi dia bisa membentuk ikatan hidrogen kalau dia bentuknya cairan. Jadi dia menjadi lebih rapat gitu kan karena interaksi tersebut seperti itu. Nah, sehingga kerapatan tertinggi air itu ada di suhu ini ya, 3,98 derajat Celcius. Jadi ketika bentuknya cairan, ya itu paling rapat airnya. Ya, paling padat lah istilahnya gitu. Nah, ketika suhu lebih tinggi lagi ya, ketika suhu lebih tinggi lagi atau ya kalau kita memanaskan air gitu ya, kita akan kembalikan lagi ke sebelumnya. Jadi dia akan menjadi lebih renggang lagi gitu, akan jaraknya sangat berjauhan lagi. Kenapa? Karena ikatan hidrogen putus gitu kan kalau suhunya lebih tinggi ya. Ikatan hidrogen putus sehingga dia menjadi lebih jauh jaraknya, kemudian dia memuai. Makanya kerapatannya menurun. Di sini juga kerapatannya terlihat menurun. Seperti itu. Nah, sehingga sekarang kita sudah masuk ke wujud atau fase padat ya. Nah, fase padat dibagi menjadi dua ya. Ada padatan yang kristal, ada yang amorf gitu. Nah, bedanya apa? Dua-duanya sama-sama rapat gitu ya. Tetapi kalau yang kristal dia susunan rapatnya itu benar-benar tertata baik gitu. Jadi benar-benar mungkin kalau kita bilang tuh teratur misalnya gini ya, tertata baik gitu ya, teraturan kaku gitu yang menjangkau jauh gitu ya. Jadi atom, molekul atau ion menempati tempat tertentu. Jadi dia benar-benar rapih lah gitu istilahnya ya. Nah, sedangkan kalau amorf tidak memiliki susunan yang tertata baik ya dan keteraturan molekul yang menjangkau jauh. Nah, ini mungkin kalau kita bisa bandingkan kalau waktu kita bahas tentang kristal cair ya, ada yang fase nematik sama smektik ya. Nah, kurang lebih kayak gitulah ya. Jadi yang ini benar-benar sudah rapat terus juga dia tertata gitu ya, rapi. Kalau yang ini tidak seperti itu. Nah, ini contoh padatan kristalin itu seperti ini ya. Sedangkan yang amorf kalau bentuknya adalah seperti ini ya. Nah, kemudian untuk padatan yang kristal itu dibagi lagi menjadi 4 sebenarnya ya. Ada ionik, kemudian kovalen, kemudian molekular dan logam gitu ya. Tapi di sini kita akan fokus ke kristal kovalen dan ionik saja gitu ya. Nah, di sini contoh kristal kovalen itu adalah intan ya, intan dan grafit. Nah, dua-duanya adalah kristal kovalen. Oke, nah apa sih kristal kovalen? Jadi kristal kovalen mempunyai ciri yang pertama titik isi ditempati oleh atom gitu ya. Titik isi ditempati oleh atom. Nah, di sini contohnya atomnya adalah karbon gitu ya. Baik intan maupun grafit ini sama-sama ditempati oleh karbon gitu. Kemudian disatukan oleh ikatan kovalen ya. Jadi ikatannya sesuai namanya kan kristal kovalen, berarti ikatannya adalah kovalen. Tuh, nah kemudian yang ketiga itu memiliki sifat keras ya dan titik leleh tinggi ya, keras juga titik lelehnya tinggi gitu. Nah, jadi ini adalah contoh ya kristal kovalen, ada intan, ada grafit, di mana dua-duanya memiliki terdiri dari allotrof karbon gitu ya. Dan masing-masing karbon tersebut disatukan oleh ikatan kovalen ya dalam jaringan 3 dimensi yang luas. Nah, bedanya kalau intan itu setiap karbon akan mengikat 4 karbon lain ya dengan membentuk struktur tetrahedral. Nah, seperti ini.
Nah, membentuk struktur tetrahedral dan dia ini lebih keras ya dibanding yang grafit. Ya, kita lihat saja ya, ini intan kan lebih keras. Kalau ini kan agak lunak gitu ya. Nah, kenapa? Karena untuk yang grafit ini atom-atom karbonnya ya itu dia membentuk ini cincin beranggotakan 6 atau sikloheksana gitu ya. Terus dia bentuknya adalah segitiga planar gitu. Jadi kalau hibridisasi dia itu sp2, kalau intan itu sp3 gitu. Jadi lebih kuat yang intan. Nah, namun grafit ini dia penghantar listrik ya karena adanya elektron 2p yang bergerak bebas. Jadi hibridisasinya selain sp2 itu dia ada orbital p juga gitu ya. Nah, ini orbital p-nya bisa bergerak bebas sehingga dia penghantar listrik. Sedangkan kalau intan dia hanya keras ya, material terkeras, titik lelehnya sangat tinggi tapi dia bersifat isolator. Ya, jadi tidak bisa menghantarkan listrik. Nah, kemudian jenis kristal selanjutnya adalah ionik ya. Jadi tadi kovalen, ini ionik, jadi mirip seperti jenis ikatan ya yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, untuk kristal ionik ini dia memiliki ciri yang pertama titik isi ya ditempati oleh kation dan anion. Nah, jadi mirip lah ya seperti ikatan ionik yang sudah kita bahas gitu ya. Isinya kan adalah ion-ion positif maupun negatif gitu. Nah, kemudian disatukannya oleh gaya elektrostatik gitu. Kalau tadi kan oleh ikatan kovalen, kalau ini gaya elektrostatik. Oke. Kemudian ciri ketiga sama seperti kovalen ya keras gitu. Jadi sama-sama keras, getas gitu. Dan titik leleh tinggi. Jadi sama kalau yang ciri ketiga ini. Kemudian tapi dia bersifat konduktor yang lemah. Konduktor yang lemah terhadap panas maupun listrik gitu. Jadi sudah dibahas ya kalau ikatan ionik ya atau senyawa ionik bentuknya padatan dia kan tidak bisa menghantar listrik. Tapi ketika sudah dilarutkan nah baru dia bisa menghantarkan listrik. Nah, ini contohnya ya seperti yang apa senyawa ionik gitu ya, ya misalnya NaCl aja. Nah, itu adalah juga termasuk kristal ionik. Nah, ini contoh bentuk NaCl yang kita ketahui kan. Nah, kalau diperbesar ya dengan mikroskop akan terlihat struktur kristal seperti ini. Dan kalau kita perbesar lagi gitu ya akan diketahui gitu ya struktur atom-atomnya atau molekulnya seperti ini gitu ya. Nah, selain NaCl atau garam dapur ini contoh kristal ionik lain, ada CSCl, ZNS, CaF2 gitu ya. Pokoknya intinya yang terdiri dari kation ya atau golongan biasanya kation itu golongan 1 atau 2A ya dengan anion, biasanya golongan 6A atau 7A seperti itu. Oke, nah itu kita sudah membahas mengenai fase-fase ya, mulai dari fase gas, cair, terus terakhir padatan. Nah, masing-masing fase tadi itu ternyata bisa mengalami perubahan gitu ya atau transformasi gitu ya dari satu bentuk ya atau satu wujud, satu fase ke fase lainnya seperti itu. Nah, itu yang kita sebut sebagai perubahan fase gitu. Nah, setiap perubahan fase itu bersifat dapat balik gitu. Jadi dia reversible ya. Artinya kalau misalnya dari padat bisa ke gas, begitupun gas bisa ke padat ya sebaliknya gitu. Dan seperti semua proses kimia dan fisika ya perubahan-perubahan tersebut dicirikan oleh adanya perubahan entalpi dan entropi. Nah, apa sih entalpi dan entropi? Ini sebenarnya materi termodinamika ya. Jadi perubahan entalpi atau delta H adalah ukuran panas ya. Ini yang diserap atau dilepaskan selama perubahan fase tertentu ya. Jadi fokus ke panas. Sedangkan kalau entropi ya atau delta S itu adalah perubahan ketidakteraturan molekul ya atau kebebasan yang terjadi selama suatu proses. Nah, misalnya sini kita akan bahas misalnya apa dari padat menjadi cair ya. Padat menjadi cair kita tahu itu meleleh ya atau mencair ya. Nah, kemudian berarti ini kan butuh suhu ya.
dari apa kalau kita mau melelehkan gitu ya, berarti kan delta H-nya positif gitu. Nah, kemudian cair menjadi gas ya, ini juga sama butuh suhu ya, ini namanya penguapan. Nah, sedangkan kalau kebalikan ya, gas menjadi cair itu namanya kondensasi. Berarti delta H-nya kebalik ya, menjadi negatif. Sedangkan cair menjadi padat itu namanya pembekuan ya, freezing. Ya. Nah, kemudian padat menjadi gas itu namanya sublimasi ya. Dan kalau sebaliknya gas langsung menjadi padat ya, jadi tanpa lewat cairan dulu, itu namanya deposisi. Nah, intinya dari bawah ke atas ini ya, itu kan dia tadi butuh suhu ya gitu. Jadi delta H-nya positif gitu. Dan delta S juga positif gitu. Kenapa? Karena kan perubahan keteraturan molekul gitu ya. Yang tadinya padat itu kan lebih teratur gitu ya, lebih rapat menjadi apa? Menjadi kurang rapat gitu, menjadi lebih bebas, kan gas itu kan lebih bebas ya gitu. Nah, jadi delta S-nya pun positif. Nah, sebaliknya kalau ke bawah itu delta H maupun delta S-nya negatif ya, seperti itu. Oke, nah ini juga bagaimana ilustrasi bahwa molekul yang sama itu bisa berada dalam 3 fase yang berbeda ya. Contohnya adalah air tadi ya, H2O. Jadi sama-sama isinya tuh molekulnya H2O ya, tetapi bentuknya berbeda gitu. Jadi kalau dari segi komposisi kimia ya atau molekul gitu kan berarti sama ya, yaitu H2O gitu. Tetapi keadaan fisiknya yang berbeda gitu, makanya terdiri dari 3 fase, fase yang berbeda kan tadi ya, pengertian fase adalah harus sama antara komposisi kimia maupun keadaan fisik. Nah, kalau misalnya keadaan fisiknya berbeda, berarti kan itu sudah kita sebut fase yang berbeda. Jadi air sini dapat berada dalam 3 fase, yaitu padat ya, kita lihat ini tadi sudah dibahas mengenai gunung es gitu ya. Kemudian cair ya, di sini ada si cairannya atau air, dan gas. Nah, di sini kan berarti ada uap air gitu. Jadi pada suhu dan tekanan biasa itu air bisa dalam 3 fase tersebut. Nah, ini juga sama ya ilustrasi bahwa ternyata air ya dalam keadaan normal gitu ya, dalam suhu kamar ya, tekanan atmosfer itu dia bisa dalam 3 keadaan sekaligus atau 3 fase sekaligus ya. Cair ya yang utamanya, kemudian padat ya, juga ada yang berbentuk gas. Nah, mengapa demikian? Karena kita lihat diagram fase air seperti ini ya. Jadi diagram fase itu hubungan antara temperatur ya dalam derajat Celcius dengan tekanan ya dalam ATM gitu. Nah, di sini terlihat ada yang namanya titik triple atau triple point, yaitu keadaan di mana air bisa berada dalam 3 wujud sekaligus ya, padat, cair, dan gas. Nah, ini kalau kita perhatikan triple point-nya itu di 0,00 atm dan suhu 0 derajat Celcius. Jadi ini tuh dekatlah dengan keadaan normal kita. Normal kita kan di sini ya. Nah, di sini nih ya, 1 atm suhu 25 derajat Celcius. Jadi dekat gitu. Jadi memungkinkan gitu terjadi 3 fase dalam satu keadaan sekaligus gitu. Tapi walaupun memang sebagian besarnya karena kita ada di sini ya, sebagian besar air atau H2O itu berada dalam bentuk cairan ya. Nah, kemudian di sini kita lihat di diagram fase air ini berarti kan ada 3 wujud ya, ada 3 fase, padat, cair, dan gas. Nah, garis yang menghubungkan antara 2 wujud ya atau 2 fase itu disebut kurva. Jadi misalnya padat menjadi gas, berarti kurva sublimasi. Nah, seperti itu. Nah, kalau titiknya yaitu berarti titik misalnya padat menjadi gas ya titik sublimasi gitu ya. Kemudian ini berarti dari padat menjadi cair, ini kurva peleburan. Ya, ini juga berarti atau kebalikannya sama aja ya, cair menjadi padat, pembekuan sama aja
gitu ya. Jadi ini bisa kita sebut titik beku juga di sini. Nah, sedangkan kalau cair menjadi gas, itu kita sebut kurva penguapan. Jadi misalnya di sini berarti ini titik didih, seperti itu ya. Ini di sini, ya titik didihnya nih. Nah, selanjutnya kita ingin membahas CO2 ya. Jadi sebelum kita bahas CO2, ini ada ilustrasi betapa pentingnya CO2 ya untuk melindungi bumi kita ya, yang kita sebut sebagai efek rumah kaca. Oke, kita tahu di atmosfer kita yaitu kan ada gas CO2 ya. Nah, CO2 di sini perannya sebenarnya penting ya, dia itu untuk memerangkap panas dari matahari gitu. Jadi sebagian besar energi radiasi matahari yang mencapai permukaan bumi itu kan nanti akan dipantulkan kembali ke angkasa ya, terutama oleh lapisan es di kutub gitu ya. Tapi sebagian lagi diserap oleh gas atmosfer ya, terutama gas rumah kaca kita nyebutnya, yaitu apa saja, ada uap air, kemudian ada CO2 dan juga metana gitu. Jadi diperangkap gitu si panasnya oleh si CO2 gitu. Nah, kenapa sih penting gitu? Karena radiasi yang diserap ini akan menghangatkan atmosfer ya dan mempertahankan suhu yang relatif stabil di permukaan bumi gitu. Tanpa adanya efek rumah kaca atau yang tadi penyerapan panas oleh gas-gas tersebut gitu ya, itu nanti suhu permukaan bumi yaitu sekitar minus 18 derajat Celcius gitu, sehingga nanti bumi akan membeku dan tidak dapat menopang kehidupan gitu ya. Kalau semuanya seperti itu gitu. Nah, oleh karenanya penting adanya efek rumah kaca ini gitu. Nah, tapi kembali lagi ya, kalau konsentrasi CO2 di atmosfer itu terlalu besar, akan terjadi pemanasan global. Karena tadi kan yang fungsi CO2 menyerap panas dari matahari gitu. Nah, ini sudah kita bahas ya pada pertemuan pertama gitu ya. Kenapa sih konsentrasi CO2 di atmosfer itu meningkat gitu ya dalam 150 tahun terakhir? Ya ini karena utamanya itu karena peningkatan penggunaan bahan bakar fosil. Tuh, nah sini terlihat bahwa semakin besar kadar CO2 tiap tahunnya itu berdampak juga atau linier dengan semakin tingginya temperatur bumi gitu ya, seperti itu. Jadi aktivitas manusia itu ternyata telah sedikit banyak mengganggu keseimbangan termal bumi. Nah, tetapi ternyata CO2 selain ya itu tadi ya, ada dampak negatif, ada dampak positif, ada juga banyak kegunaan CO2 ya yang sehari-hari kita gunakan ya. Salah satunya mungkin kalian kenal ya, es kering ya, seperti ini ya. Nah, kenapa sih disebut es kering? Nah, sebelum ke situ kita lihat dulu diagram fase dari CO2. Nah, seperti ini ya. Untuk posisi sama ya, padat, cair, gas ya. Terdapat dua perbedaan utama ya antara diagram fase CO2 ini dengan air yang tadi. Oke, kita lihat ya. Pertama itu dari titik triple-nya. Nah, kalau yang tadi fase air, titik triple-nya kan di sini ya. Tekanan di bawah 1 atm, suhu 0,0 derajat Celcius lah, kurang lebih. Sedangkan di CO2 ya, titik triple-nya ini di atas 1 atm. Nah, di sini ya. Di atas 1 atm, tepatnya di 5,2 atm, tapi temperaturnya minus 57 derajat Celcius. Nah, artinya apa? Dalam keadaan normal ya, pada suhu kamar, terus juga tekanan normal ya, tekanan 1 atmosfer gitu ya. CO2 itu bentuknya adalah gas gitu. Nah, kalau mau kita bekukan, seperti halnya es kan ya, bisa kita air gitu ya, bisa kita bekukan. CO2 juga bisa kita bekukan gitu, tapi butuh suhu yang lebih rendah, yaitu minus 78 derajat Celcius di sini, biar dia menjadi bentuk padat gitu. Nah, tetapi kalau sudah dalam bentuk es tadi ya, kita letakkan di suhu kamar gitu ya. Yang terjadi kalau biasanya es batu gitu ya, dia mencairkan ya, dari padat menjadi cair. Kalau ini enggak.
gitu. Yang tadinya padat gitu ya, posisinya di sini. Terus kalau kita taruh di suhu kamar gitu ya, itu dia langsung menjadi uap gitu, langsung menjadi gas. Nah, itu makanya kenapa disebut es kering gitu, karena dia tidak basah ya kan? Karena tidak mencair, jadi langsung menjadi gas. Makanya dia lebih bagus ya, biasanya digunakan untuk pengawetan makanan gitu ya. Karena kan kalau misalnya mencair itu mudah mudah sekali ya mencair itu dibandingkan kalau menjadi gas gitu. Jadi agak lama dia menjadi gasnya. Seperti itu ya. Jadi selain digunakan untuk es cair ya, juga biasa digunakan untuk efek-efek asap gitu ya, dalam konser-konser gitu. Karena tadi ya dia kan tinggal direndam saja di air gitu, nanti dia akan muncul uap-uapnya itu gasnya itu seperti itu. Nah, kemudian perbedaan kedua adalah kurva peleburannya miring ke kanan. Jadi kurva peleburan itu yang ini ya. Ini jadi dari padat menjadi cair. Kalau yang tadi H2O kan dia ke kiri. Ya. Nah, ini agak ke kanan. Berarti semakin tinggi tekanan, semakin tinggi titik leleh seperti itu. Selain itu, CO2 juga banyak digunakan ya dalam bentuk fluida superkritis ya, terutama untuk pelarut yang ramah lingkungan ya. Misalnya dalam industri pangan ya, ini untuk kopi gitu ya, industri parfum, industri medis dan dry cleaning. Nah, apa sih fluida superkritis ya? Jadi ini kan tadi ya diagram fase CO2. Nah, di sini ada titik kritis ya. Yaitu di tekanan 74 kali 1045 Pascal dan temperatur 304 Kelvin. Nah, di atas itu ya, di sini berarti CO2 berada dalam bentuk superkritis, ya, dalam keadaan superkritis. Apa tuh? Berarti di antara fase cair dan gas. Di sini kan ya, di antara fase cair dan gas. Jadi dia tuh dibilang cairan tidak gitu karena terlalu longgar gitu ya jaraknya. Dibilang gas juga tidak, gitu karena kalau agak rapat juga gitu ya, jadi tengah-tengah lah kurang lebih. Nah, atau bisa kita bilang dia cairan ya seperti cairan, tapi banyak ruang kosong gitu antar molekul, ada rongga-rongga gitu. Oleh karenanya dia sangat baik digunakan untuk pelarut. Ya, misalnya dalam industri pangan ini untuk mengekstrak kafein gitu karena atau mengekstrak bunga dalam industri parfum gitu kan karena banyak ruang kosong jadi daya ekstraksinya lebih bagus gitu ya. Kemudian dalam industri medis dia juga bisa masuk ke celah-celah peralatan medis yang akan dibersihkan gitu. Jadi untuk mendesinfektasi implan medis. Begitupun dalam dry cleaning ya, ini juga adalah berarti proses pembersihan juga. Nah, bahkan untuk yang dry cleaning ini sudah menjadi terobosan baru ya, artinya ini sangat baik digunakan untuk menggantikan sebelumnya itu pelarut berklorin ya, yang limbahnya itu sangat berbahaya. Nah, sedangkan untuk yang fluida superkritis ini dia tidak ada limbah ya, jadi dia itu bisa di-recycle ulang gitu ya. Jadi yang sudah digunakan itu bisa di recycle lagi gitu ya menjadi bentuk fluida superkritis lagi. Jadi dia tidak menghasilkan limbah, makanya disebut pelarut yang ramah lingkungan. Oke. Nah, ini terakhir latihan ya. Jadi ini cerita ya, ada pesawat luar angkasa ya. Ceritanya Anda ini sebagai astronot gitu ya. Yang ada di pesawat luar angkasa. Kemudian suhu di dalam stasiun luar angkasa dikontrol dan ternyata suhunya 24 derajat Celcius. Nah, ini ya. Kemudian tekanan 745 mm Hg. Kemudian volumenya 425 mili. Nah, jadi ini kita sebut keadaan pertama. Nah, kemudian pesawat ini melayang gitu. Jadi dari sini awalnya dia melayang ke airlock. Nah, seperti ini ya, ke airlock. Nah, suhunya berubah menjadi min 95 derajat Celcius. Tekanannya juga berubah menjadi 0,115 atm.
Nah, jadi yang ditanya adalah berapa volume akhir, berarti volume pada keadaan yang kedua. Ya, dalam mililiter, jika N tidak berubah. Nah, berarti ini kira-kira pakai rumus yang mana nih? Berarti kan ini membandingkan dua keadaan ya, tapi ada 3 parameter. Jadi kan antara tekanan, volume, suhu itu dibuat dua kondisi. Nah, tadi persamaan yang menggabungkan itu adalah PV sama dengan nRT. Nah, karena N-nya kan kita buat tetap, R-nya kan juga pasti sama kan antara dua keadaan. Nah, berarti kan ini kita hapus, nah ini jadi ke bawah. Oke, seperti itu. Ya, jadi PV, P1, V1, T1 sama dengan P2, V2, T2, seperti itu. Nah, ini ya, seperti ini. Masukkan berarti P1, V1, T1 kali. Ya, karena kita mau dapetinnya V2 ini. Nah, ini kan berarti ini naik ke atas. Kali T2. Ini ke atas. Ya, ini ke bawah. Ya kan? Nah, sini. Nah, jangan lupa, tapi beberapa ada yang harus kita ubah dulu satuannya. Ya, misalnya seperti derajat Celcius ini ya, kita ubah menjadi Kelvin dulu. Nah, ini ya, ubah dua-duanya menjadi Kelvin dulu. Nah, kemudian ini kan tekanannya ada dua satuan ya, berarti kita ubah dulu menjadi ATM gitu ya, menjadi ATM. Nah, gimana cara mengubah milimeter Hg menjadi ATM? Intinya 1 ATM itu sama dengan 760 milimeter Hg. Nah, berarti kalau kebalikannya dari milimeter Hg menjadi ATM dibagi 760. Jadi 745 dibagi 760. Nah, hasilnya ini 0,98 ATM ya. Oke, kemudian ini tetap dalam mili ya, kemudian ini Kelvin dan sebagainya. Oke, didapatkanlah volume keduanya adalah 2170 ml. Oke. Nah, sekian penjelasan mengenai materi ketiga, yaitu dinamika wujud materi atau wujud zat. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.